Perkenalkan, nama saya Jesslyn dari kelas RPL 10. Jadi di video ini saya mau membuat database purpose. Nah, di database purpose ini ada 3 tabel, yaitu tabel buku, tabel pinjam, dan tabel kembali. Nah, sebelum buat database-nya, pertama kita start send. Kita start yang MySQL. Setelah start, kita tutup dan kita buka Navigate. Setelah buka Navigate, kita tekan View Query. Nah, bagaimana cara buat database? Yang pertama, kita tulis create database purpose. Lalu kita run. Di sini muncul oke, artinya database yang kita buat berhasil. Lalu yang kedua, show database. Dan kita run. Nah, show database itu muncul database yang kita buat. Lalu yang ketiga ada use purpose. Lalu kita run. Di sini muncul oke, berarti berhasil. Nah, cara buat tabel itu sama seperti buat database, yaitu create tabel buku. Nah, di tabel buku ini ada ID buku. Saya menggunakan integer, jadi ID buku integer 11. Lalu auto increment, koma, lalu ada ID buku. Saya menggunakan pacar. Lalu ada penerbit, pacar. Lalu ada ID kategori. Yang menggunakan integer. Lalu ada pengarang. Dan yang terakhir ada jumlah. Nah, kalau sudah, kita tambahkan primary key ID buku. Lalu kita run. Nah, di sini muncul oke, berarti tabel yang kita buat sudah selesai. Lalu saya mau buat tabel pinjam. Nah, buku diganti jadi pinjam. Nah, di tabel pinjam ini ada ID peminjaman, ID buku, ID peminjam. Nah, ID peminjam juga menggunakan integer. Habis itu ada tanggal pinjam. Tanggal pinjam ini kita menggunakan date time. Nah, yang terakhir ada jumlah. Lalu pengarang ini kita hapus. Dan ID buku kita ganti menjadi ID peminjaman. Kalau sudah kita run, di sini muncul oke, berarti tabel pinjamnya juga sudah jadi. Dan sekarang saya mau membuat tabel ketiga, yaitu tabel kembali. Lalu pinjam ini kita ganti jadi kembali. Nah, di tabel kembali ini ada ID pengembalian, ID buku, ID peminjam, tanggal pinjam, dan jumlah. Nah, ID peminjaman ini kita ganti jadi ID pengembalian. Kalau sudah, kita run juga.
Nah, di sini muncul oke, berarti tabel ketiga yang kita buat juga berhasil. Nah, lalu di tabel pinjam ini kita mau menambahkan jumlah integer. Jadi kita buat alter tabel pinjam add jumlah. Nah, lalu kita run. Nah, berarti sudah. Dan sekarang kita mau membuat trigger. Nah, sebelum ke trigger, kenapa database yang kita barusan buat tidak muncul di samping sini? Nah, cara membuat biar bisa muncul yaitu klik kanan, lalu reverse. Nah, setelah reverse nanti database yang kita buat akan muncul. Nah, lalu kita klik perpus. Di sini kan ada 3 tabel, ada tabel buku, tabel kembali, dan tabel pinjam. Nah, kita mau desain tabel yang kembali dulu. Kita klik, lalu kita desain tabel. Nah, setelah kita klik desain, nanti di sini ada muncul nama yang kita buat di tabel kembali. Ada ID pengembalian, ID buku, ID peminjam, tanggal pinjam, dan jumlah. Nah, lalu kita klik triggers. Nah, di sini kan kosong, jadi kita isi. Nah, di name ini saya mau membuat add. Nah, kita tulis, lalu di sini kita buat after, lalu insert. Nah, di bawahnya kan ada definition. Nah, di definitionnya ini kita tulis update buku set jumlah sama dengan jumlah tambah new titik jumlah. Nah, kenapa update buku? Nah, buku ini dapat dari tables yang pertama kita buat. Nah, kenapa update buku? Karena buku ini dapat dari tables yang pertama kita buat. Nah, dan jumlah ini kita dapat dari tabel kembali ini. Di sini ada tulis jumlah, jadi di sini kita tulis jumlah. Lalu where ID buku sama dengan new ID buku. Nah, ID bukunya ini dapat dari sini, tabel ID buku. Lalu kita save. Nah, berarti sudah ke save. Lalu kita coba yang pinjam. Nah, di sini juga kosong. Lalu di tabel pinjam ini kita desain tabel sama seperti yang tabel kembali ada muncul. Lalu kita klik triggers. Nah, di sini saya mau membuat minus. Lalu after insert. Nah, sama seperti tadi kita tulis di definitionnya. Nah, yang kita tulis update buku set jumlah sama dengan jumlah kurang new titik jumlah. Nah, kenapa kurang? Karena kita pinjam. Kalau kita pinjam pastinya berkurang. Kalau kembali bertambah. Lalu where ID buku sama dengan new titik ID buku.
Kalau sudah, kita save juga. Nah, kalau sudah, kita buka query yang pertama. Nah, di sini saya mau insert buku. Jadi kita tulis insert into buku. Nah, di tabel buku ini saya mau buat judul buku, ID kategori, dan jumlah. Nah, jadi kita tulis judul buku, ID kategori, dan jumlah. Nah, lalu kita tulis value. Nah, lalu buka kurung. Di sini saya mau membuat judul bukunya itu IPA. Jadi kita buat IPA. ID kategorinya saya buat 1 dan jumlahnya 4. Kalau misalnya menggunakan integer atau angka, kita tidak perlu menggunakan tanda petik. Kalau misalnya kita menggunakan pacar atau huruf, baru digunakan petik. Nah, kalau sudah buat, kita coba run. Nah, berarti berhasil. Lalu kita buat select bintang from nama table, yaitu buku. Nah, kita coba run. Nah, nanti tabelnya akan muncul di bawah sini. Jadi ID bukunya 1, judul buku adalah IPA, penerbitnya kosong karena saya tidak isi. Lalu ada ID kategori yaitu 1, karena di sini 1, dan jumlahnya 4. Nah, setelah select bintang from buku, saya mau insert into pinjam. Jadi kita tulis insert into pinjam. Nah, di insert into pinjam ini saya mau membuat ID buku, ID peminjam, dan jumlah. Jadi kita tulis ID buku, ID peminjam, dan jumlah. Lalu value. Nah, ID buku ini saya mau membuat 1. Lalu ID peminjamnya 1, 2, 3, dan jumlah bukunya 3. Dan kita coba run. Nah, berarti sudah. Lalu kita tulis select bintang from pinjam. Lalu kita run. Nah, setelah select from pinjam, nanti di bawah sini juga ada muncul tabel. Nah, ID peminjamannya ada 1, ID buku 1, ID peminjam ada 1, 2, 3, dan jumlahnya 3. Dan sekarang saya mau buat insert into kembali. Nah, sama seperti atas, kita copy, lalu kita paste. Nah, pinjamnya ini kita ganti jadi kembali. Lalu kita run. Nah, berarti berhasil juga. Lalu select bintang from kembali. Kita copy dari atas, lalu kita paste. Pinjamnya kita ganti jadi kembali. Lalu kita run. Nah, berhasil juga. ID pengembalinya ada 1, ID buku 1, ID peminjam 1, 2, 3, dan jumlah 3. Nah, lalu kita buka tabel kembali. Nah, di sini kan kosong. Lalu kita refresh. Nah, nanti di sini ada muncul angka yang kita buat di query sini. Nah, ada 1, terus ID peminjamnya ada 1, 2, 3, dan jumlahnya 3. Nah, lalu kita buka yang pinjam, tabel pinjam. Lalu kita refresh juga.
Nah, di tabel pinjam sini juga ada muncul angka-angkanya, ID peminjam ada 1, ID buku 1, ID peminjam 123, dan jumlahnya ada 3.